Jumpa lagi channel Desain. Nah, di video kali ini saya akan coba membahas lagi seputar kontes desain. Nah, topik yang akan saya bahas kali ini yaitu file-file apa saja yang perlu kita persiapkan ketika kita menang kontes desain. Nah, ini adalah perlu ya, karena kalau kita nggak mempersiapkan file-file itu, maka kita akan tidak bisa mendapatkan kemenangan dan tidak bisa mendapatkan penghasilan dari kontesnya. Nah, file-file apa saja itu kita akan simak di video ini ya, dan jangan di skip ya, dan tonton videonya sampai selesai ya. Tapi sebelum kita menonton videonya, alangkah lebih baiknya buat teman-teman yang baru bergabung channel ini, silahkan untuk klik subscribe, like dan share-nya ya, supaya channel ini semakin berkembang ke depannya dan semakin membawa manfaat bagi semua orang. Oke teman-teman, sebelum kita mulai lanjut videonya, kita intro dulu ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Bayu Desain. Oke teman-teman, di sini saya akan coba membahas lagi seputar kontes desain ya teman-teman ya. Dan topik yang akan saya bahas kali ini yaitu tentang file-file apa saja yang perlu kita kirimkan ke klien ya ataupun ya saat kita menang kontes teman-teman ya. Ini adalah beberapa file yang harus kita perhatikan ya, dan harus kita wajib kirim ketika kita menang kontes ya. Nah di sini ya, ini saya ambil dari artikel dari Nandian Desain ya, dan nanti saya akan coba terjemahkan bagaimana cara-caranya mengirim filenya. Kemudian saya juga akan praktekkan cara menyimpan filenya dari AI dan juga dari Photoshop ya teman-teman ya. Nah di sini yang pertama harus kita perhatikan yaitu biasanya untuk kontes itu, baik kontes di Nandian Desain maupun di kontes-kontes lain ya, mereka itu ingin kita itu mengirim dalam bentuk vektor file ya. Kita lihat di sini vektor file. Nah, ini adalah wajib ya, file wajib yang perlu kita kirimkan menang kontes teman-teman ya. Untuk file vektor ini, file yang harus kita persiapkan yaitu dalam bentuk apa saja ya. Nah di sini ada beberapa file yang kita persiapkan, dan ini ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 file yang perlu kita persiapkan di kontes desain ini. Yang pertama ini adalah file dalam bentuk PDF. Nah ini biasanya ketika kita ikut kontes ya, kita menang ya, terus kita disuruh ngirim, itu mereka itu biasanya mensyaratkan ataupun harus kita atau mengharuskan kita untuk mengirim dalam bentuk file PDF ya. Nah ini file PDF ini harus disetting dengan ukuran atau resolusi yang bagus teman-teman, atau resolusi yang high teman-teman ya. Ini harus wajib ya, kita harus mensyaratkan ataupun mengirim file PDF ini ya teman-teman ya. Nah caranya bagaimana untuk file PDF ini untuk menyimpannya ke dalam file PDF ya. Biasanya kalian kita bingung ya, gimana cara nyimpan file PDF dari AI ya ataupun dari Photoshop. Nah caranya cukup mudah teman-teman. Kita perlu pergi ke AI ya. Di sini saya contohkan, saya punya logo ini ya, saya akan coba kirim dalam bentuk PDF teman-teman ya. Nah, kita coba klik dulu, kemudian di sini kita klik pada bagian file, terus kita klik pada bagian save as. Nanti di sini ada keterangan nih ya, kita lihat di bawah file name-nya, misalkan apa saudara teman-teman ya. Kemudian di sini save as tab-nya kita pilih PDF ya, kita pilih PDF. Kemudian setelah itu ya, kita simpan di desktop aja ya, misalkan seperti ini ya teman-teman ya. Kita kirim save as ya saudara teman-teman ya. Kemudian di sini save as tab-nya kita pilih PDF ya, kita pilih PDF. Kemudian setelah itu ya, kita simpan di desktop aja ya, misalkan seperti ini ya teman-teman ya. Kita kirim save as ya teman-teman. Nah kita coba lihat ya. Nah nanti di sini akan muncul pengaturan nih. Nah untuk menyeting resolusi, kita setting di pada bagian Adobe PDF Preset. Nah di sini kan ada Illustrator ya, defaultnya Illustrator ya. Nah kita pilih yang bagian High Quality Print. Nah, di sini kita pilih. Kemudian untuk ini kita centangnya kita hilangin aja ya. Kemudian kita lihat di sini nih, paling penting itu di bagian output. Nah pada bagian output, profile inclusionnya kita pilih yang include all RGB and text source CMYK profile. Jadi agar semua warna yang telah kita bikin dan kita buat itu tidak hilang teman-teman ya. Kemudian setelah itu kita klik pada bagian save PDF. Untuk pengaturan yang lain seperti compression dan yang lain-lain ya, marks dan advance, kita biarkan default saja. Kita fokus pada bagian general dan juga output saja teman-teman. Setelah semuanya beres, kita tinggal klik pada bagian save PDF ya.
Kemudian di sini ada pop up seperti ini, kita centang oke ya. Oke, sudah nyimpan ya teman-teman. Kita coba cek hasilnya di desktop tadi ya. Nah, di sini kita lihat. Nah, di sini nanti terlihat nih teman-teman filenya teman-teman ya. Nah, file yang tadi kita save maka akan berbentuk PDF dan bisa dilihat teman-teman ya. Sini filenya dalam bentuk PDF ya teman-teman. Oke, sudah selesai teman-teman ya. Cukup mudah ya cara membuat file PDF-nya. Kita kembali lagi ke topik pembahasan utama tadi. Nah, untuk file yang kedua, file yang harus kita persiapkan dan harus kita kirim yaitu file dalam bentuk EPS ya. Nah, EPS ini biasanya nggak wajib sih, tapi di sini teman-teman harus biasanya sih harus ya, biasanya harus dan diharuskan untuk mengirimkan file EPS ini. Nah, cara mengirim file EPS itu gimana bang? Nah, ini saya akan coba buka Illustrator lagi seperti tadi ya. Kemudian kita klik pada bagian file ya, di sini kita save as ya. Lalu kita buka save as. Nah, di sini muncul kayak gini. Nah, teman-teman ini nyimpannya mau format apa nih? Ada yang CC, ada yang CS6, ada yang CS5, CS4, CS3, CS2 dan seterusnya. Di sini saya biasanya pakai yang Illustrator 10. Nah, biasanya kalau orang misalkan saya itu nggak punya versi yang baru, biasanya saya itu mereka yang aktif di kontes ya, mereka itu biasanya memakai versi yang lebih rendah di bawah, memakai versi yang lebih rendah di bawah CS6 ya, ataupun CC ya. Biasanya sih Illustrator 10 ataupun Illustrator 8. Kita pilih yang Illustrator 10 aja akan lebih mudah ya. Kemudian ini kita klik non ya, preview formatnya non. Kemudian untuk di sini kita abaikan saja, kita biarkan centang ya aja. Kalau sudah kita klik pada bagian OK ya. Seperti ini kita klik OK aja. Nah, ini kita tunggu saja sampai menyimpan ya, sampai selesai. Oke, kita tunggu. Nah, kita cek di sini. Nanti sudah ada bentuknya EPS nya. Ini logonya nih. Ya. Kita coba buka di Illustrator ya. Oke, nah maka akan tampil seperti ini nih, logo EPS yang tadi kita simpan teman-teman ya. Oke, beres ya teman-teman. Cara menyimpannya sangat mudah dan tidak terlalu sulit ya. Cukup file dan save as-nya, terus save as tipe dokumennya kita cuma ganti saja ya. Cara penyimpannya sama tapi cuman yang diganti itu cuma tipe filenya aja teman-teman. Kalau tadi kita PDF, terus nanti kita tinggal ubah saja ke EPS ya. Kemudian yang ketiga AI. Nah, ini adalah file yang wajib kita kirimkan ketika kita bikin desain ataupun bikin kontes desain di manapun ya, baik di internet desain maupun di kontes yang lain. Nah, AI ini adalah wajib ya. Kalau misalkan kita bikin kontes ataupun ikut kontes itu dengan menggunakan AI, maka kita wajib mengirimkan file AI nya juga atau file mentah. Nah, di sini cara menyimpan file AI itu sangat mudah teman-teman. Kita tinggal klik file ya, kemudian kita klik save as. Nah, pada bagian ini kita pilih yang bagian Adobe Illustrator ya. Ini yang paling pertama ya. Kemudian kita simpan filenya di mana? Kita tinggal klik save ya. Nanti muncul seperti ini. Kita pilih yang CS6 saja. Kita klik save ya. Kita klik OK. Oke. Maka dia akan tersimpan sendiri ya. Nanti kita lihat ya, filenya tadi ada di desktop. Nah, ini ya teman-teman. Kita buka. Nah, ini tadi file yang kita simpan ya, seperti ini bentuknya teman-teman. Sudah jadi ya. Oke. Setelah itu apalagi ini tadi. Nah, ini filenya berupa sketch ya. Nah, sketch ini bisa kita kirimkan, bisa enggak ya, nggak harus ya teman-teman, artinya ini opsional. Sketch ini biasanya ketika kita membuat desain ilustrasi, kemudian desain logo, itu biasanya kita mengirimkan file sketch saja juga, ataupun file work in progress juga ya, atau WP lah istilahnya. Tapi ini nggak harus ya teman-teman. Kemudian file yang kedua, file yang terakhir adalah XD. XD ini dibuat menggunakan Adobe XD. Ini juga nggak harus ya, ini opsional teman-teman. Nah, itu adalah beberapa file-file yang perlu teman-teman kirimkan ketika ikut kontes desain ataupun ketika menang kontes ya teman-teman. Jadi teman-teman harus perhatikan ini cara-caranya ya. Kalau misalkan teman-teman ada yang lupa, teman-teman tinggal lihat videonya lagi dari awal, ulang dari awal, terus tinggal di play dan back aja ya. Kemudian file yang harus dikirimkan kedua yaitu file dalam bentuk raster file ataupun file dalam bentuk
Photoshop ya, ataupun JPEG ya teman-teman, biasanya dikenal itu JPEG. Nah, untuk raster file ini, file-file yang kita kirimkan ketika menang, yaitu biasanya di sini ada beberapa file, ada 3 file yang wajib kita kirimkan ya. Yang pertama itu adalah JPEG, kemudian yang kedua itu PNG, kemudian yang ketiga ini PSD. JPEG ini adalah file yang paling kecil ya, biasanya untuk preview gambar ataupun thumbnail teman-teman ya. Kemudian ada lagi PNG. PNG ini adalah sama seperti JPEG, tapi cuman dia nggak punya background teman-teman. Backgroundnya itu transparan alias bolong teman-teman ya, jadi backgroundnya kosongan ya, cuman ada gambar utama saja. Kemudian file yang terakhir PSD. PSD ini adalah file mentah dari Photoshop ya. Ini wajib kita kirimkan juga ketika kita ikut kontes desain. Biasanya saya juga kirimkan semuanya nih, JPEG, PNG, PSD ya. Kemudian file vektornya itu EPS, PDF, AI. Nah, itu adalah file-file yang saya kirimkan ketika saya menang kontes ya. Nah, kemudian untuk mengirim file JPEG ini sangat mudah juga ya teman-teman. Kita tinggal klik ya. Misalkan saya mau buka sebuah gambar ya. Nah, inilah misalkan ini ya, Selamat Idul Fitri misalkan ya. Ini misalkan saya punya gambar ini, Selamat Idul Fitri. Ini cuman buat perumpamaan ya teman-teman ya. Misalkan ini saya punya gambar ini, kemudian kita klik save as ya. Di sini biasa. Nah, di sini teman-teman simpan, kliknya pada bagian simpan ini. Ini filenya gambar 1 misalkan, nama filenya misalkan gambar 1 ya. Kemudian formatnya kita pilih JPEG ya. Di sini ada format JPEG dan JPEG 2000. Teman-teman pilih yang JPEG saja ya, yang atas. Kemudian setelah selesai kita klik bagian save saja. Nanti keluar seperti ini. Nah, jangan lupa untuk resolusinya teman-teman pilih yang high ya, maksimum, dan kita geser ke maksimal saja, ke mentok seperti ini. Kemudian baseline-nya ini optimize ya, kita langsung klik OK. Nah, tujuannya apa untuk optimize ini? Agar resolusi yang kita hasilkan itu bagus dan tidak pecah teman-teman ya. Jadi kita perlu setting optimize. Kemudian untuk cara yang kedua yaitu kita save ke dalam format PNG. Nah, untuk save ke format PNG caranya itu gampang juga ya. Kita cuma tinggal ubah tipe filenya saja. Misalkan yang ini ya, misalkan ini ya, biar kelihatan perbedaannya saya akan coba ini. Misalkan seperti ini nih, kita tinggal klik save, kemudian save as. Nah, di sini kita save ya, gambar 1. Nah, filenya sama aja ya, kita pilih yang PNG. Nah, kita pilih yang PNG ya, kita klik save ya. Setelah itu kita pilih kompresinya, kita non aja, interlace nya kita interlace ya. Tujuannya apa? Agar backgroundnya itu nanti bisa bolong ya, di sini bolong. Nanti teman-teman akan tahu perbedaannya nih. Kita lihat ya kedua gambar seperti apa ya. Kita klik ya seperti ini ya. Oke, kita coba buka ya. Nah, ini adalah gambar yang dalam bentuk JPEG teman-teman ya. Ini adalah gambar dalam bentuk JPEG ya. Teman-teman bisa lihat di sini ya. Ini putihnya kan kelihatan ya. Putihnya kelihatan ya, dan dia tidak bolong teman-teman ya. Dan warnanya putih ya. Kemudian kita lihat yang kedua perbedaannya ya, file yang PNG. Kita coba. Nah, di sini filenya tuh kelihatan teman-teman. Kalau di sini gambarnya itu bolong ya. Nah, di sini kan gambarnya kelihatan ya. Dia ini gambarnya bolong ya, dan tidak ada backgroundnya teman-teman ya. Ini adalah salah satu tanda ataupun ciri-ciri file yang dalam bentuk PNG, artinya backgroundnya itu transparan dan tanpa background. Kemudian ya, teman-teman udah paham ya. Jadi untuk backgroundnya itu, kalau untuk JPEG itu ada backgroundnya, tapi untuk PNG itu tanpa background ataupun transparan. Kemudian file yang terakhir yaitu PSD. PSD ini adalah file mentah Photoshop ya. Dan file ini adalah file yang bisa diedit lagi dan bisa diubah-ubah teman-teman. Tapi kalau JPEG dan PNG itu adalah file yang nggak bisa diubah lagi ya, artinya sudah tetap teman-teman. Nah, untuk file PSD itu gampang ya. Misalkan di sini saya punya file yang tadi, kita tinggal klik save as ya. Kemudian kita tinggal pilih yang bagian Photoshop ya, save formatnya PSD, dan ini filenya gambar 1, dan kita klik pada bagian save ya, seperti ini, klik OK ya. Oke, seperti itu teman-teman, sudah selesai. Kita coba lihat ya gambarnya.
jadi kita nyimpan di desktop ya. Gambar 1. Nah, ini adalah gambar 1 tadi ya. Ini filenya masih bisa kita edit ya. Tapi kalau JPEG atau PNG itu filenya tidak bisa kita edit lagi, alias sudah paten ya, tidak bisa diubah. Kemudian terakhir ya, ini biasanya mereka itu juga ketika kita sudah menyimpan file-file tadi baik vektor maupun EPS, kita perlu menyimpannya dalam bentuk paket ataupun zip ataupun RAR ya. Nah, untuk menyimpan file RAR itu sangat gampang sekali ya. Caranya seperti ini teman-teman. Misalkan di sini saya punya folder ya, saya akan buat folder dulu baru file kontes yang misalkan seperti ini, saya bikin file kontes ya. Kemudian saya akan coba masukkan satu persatu nih bahan-bahan yang tadi ya saya bikin ya. Kita akan paste di sini. Nah, saya akan coba kirimkan ke sini teman-teman. Nah, ini sudah semuanya di sini ya. Ini adalah file-file yang biasanya kita kirimkan ke klien ataupun content holder ya. Nah, ini teman-teman gampang sekali untuk menyimpannya ya. Teman-teman tinggal klik kanan ya pada bagian folder ini ya. Kemudian teman-teman klik, bentar nih. Nah, teman-teman klik pada bagian klik kanan ya. Kemudian teman-teman klik pada bagian add to file context RAR ya. Seperti ini. Tunggu sebentar ya. Ini masih mempaketkan filenya ya. Nah, kemudian kalau sudah jadi seperti ini, teman-teman tinggal kirim ya. Ini filenya dalam bentuk WinRAR ya teman-teman ya. Jadi teman-teman nanti tinggal kirim saja ke kliennya gimana ya. Oke, ini tadi adalah cara membuat ataupun menyiapkan file-file yang ada di kontes desain ketika kita menang kontes ya. Jadi jangan lupa ya teman-teman harus perhatikan file-file apa saja yang dikirimkan, kemudian cara menyimpannya bagaimana, dan resolusinya itu yang penting harus high quality ataupun high resolution teman-teman ya. Jadi jangan sampai teman-teman kirimkan yang low resolution ya. Low resolution nggak apa-apa, tapi teman-teman kirimkan ketika babak penyisian ataupun masih awal-awal belum ditentukan pemenangnya, itu boleh pakai low resolution nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan udah ditentukan pemenang dan sudah ada pemenangnya, teman-teman menang ya, teman-teman ya kirimkan yang file yang high resolution ya. Oke teman-teman, itu saja topik atau pembahasan kita kali ini tentang cara ataupun bagaimana file-file apa saja yang kita kirimkan ketika kita menang kontes ya. Terima kasih ya, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Apabila ada pertanyaan silakan sampaikan di kolom komentar, nanti saya akan bantu jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman.